Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang pemirsa, selamat datang di podcast perdana Santri Pandan Darul Fakih. Ini masih perdana nggih. Jadi di podcast perdana ini bersama saya Aisyah Azizia mestinya menyampaikan first impression yang baik. Jadi insya Allah saya akan menemani panjenengan semua di podcast perdana ini. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas program yang masih hangat-hangatnya di Darul Fakih. Program ini baru dilantik saat milad ke-7 kemarin. Dan di sini dengan narasumber kita langsung dengan ketuanya, ketua program Aswaja Darul Fakih NU Center nggih Ustaz? Nggih, ngoten. Beliau adalah Ustadz Arif Rahman Hakim. Beliau menjabat sebagai Ustadz dan ketua koperasi Darul Fakih. Beliau adalah alumni santri PIK Singosari dan asal beliau sendiri adalah Jombang, Jawa Timur. Jauh banget mondoknya Ustaz? Jauh banget, takdirnya di Malang. Oh, nggih. Takdirnya di Malang. Ngoten nggih. Jadi langsung saja, kalau boleh tahu saya boleh tahu nggak apa nama programnya ini? Nama programnya adalah Aswaja NU Center Darul Fakih. Oh, okay. Darul Fakih Aswaja NU Center. Lalu apa sih Aswaja Darul Fakih NU Center ini? Aswaja Darul Fakih NU Center ini yaitu program yang bergerak pada bidang informal pesantren. Jadi yayasan kita ini punya program formal dan juga informal. Adapun program formalnya seperti contoh SMP kita. Adapun aliyah juga ada, itu untuk formalnya. Adapun informal kita punya madrasah diniyah, madin dan juga program kita ini. Oh, program Aswaja Darul Fakih NU Center nggih. Iya. Betul. Apa yang melatar belakangi wontennya niki? Yang melatar belakangi pertama jelas sosok pengasuh. Beliau wakil Aswaja NU Center Jawa Timur, juga anggota Komisi Fatwa MUI. Otomatis seorang guru pasti menginginkan anaknya menjadi apa? Kita punya teladan, pasti kita mengikuti teladan kita. Oh, nggih. Nah, yang melatar belakangi itu, dan dewasa ini banyak sekali aliran-aliran ataupun pemahaman-pemahaman firqah yang melenceng. Dari situ kita bisa mengkaderisasi bagaimana santri Darul Fakih lewat teladan sosok pengasuh Ustadz Kiai Haji Faris Khairul Anam, bagaimana anak-anak ini juga bisa mengkonter ajaran aliran seperti itu. Jadi ini juga dilatar belakangi oleh masalah yang baru-baru ini terjadi ya Ustaz. Yang baru-baru ini terjadi. Oke. Kalau begitu tujuannya pun mestinya sama. Tujuannya juga. Kenapa nih tujuannya Ustaz? Tujuannya ya bagaimana anak-anak ini bisa meneladani beliau. Bisa, kita memiliki beberapa program. Nggih. Ada biswah, bimbingan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita memiliki beberapa seperti susunan pengurus, ada kiswah, ada biswah, ada makwah, ada 5. Yang 2 lupa saya. Dan dari program-program ini insya Allah nanti yang kita jalankan. Oh, jadi di atas kepengurusan harian yang kayak ketua terus ada 5 program ya, niku. Ada 5 program dan setiap program memiliki anggota yang sudah mumpuni mungkin di bidang masing-masing. Oh, yang kemarin dilantik niku ya Ustaz. Oh, yang kemarin dilantik. Betul. Lalu kalau boleh tahu, ini program siapa? Maksudnya atas naungannya siapa? Atas naungan pertama Aswaja NU Center Jawa Timur. Jadi Jawa Timur. Pengasuh beliau wakilnya dan ketuanya itu Kiai Haji Ma'ruf Khazin yang kemarin kita dilantik, yang melantik kita kemarin. Kiai lah itu beliau ketuanya, dan ketika pengasuh menyampaikan keinginan beliau membuat Aswaja Darul Fakih NU Center, oke, kita berangkat. Jadi dilantik langsung dari ketuanya. Dilantik, Masya Allah. Saat milad ke-7, saat milad ke-7. Baru Darul Fakih baru berusia pelantikan termewah itu insya Allah.
Tapi itu yang putra. Itu yang putra. Yang putri Dusmin deh. Untuk putrinya karena kemarin pengasuh mempertimbangkan bagaimana ngelantiknya, kan di sini benar-benar ketat antara putra sama putri. Ya. Oke. Bagaimana mereka tidak ketemu dan lain sebagainya. Untuk sementara untuk pelantikan kita putra dulu dilantik. Tapi Putra masih dulu insya Allah. dilantik. Insya Allah putrinya menyusul. Oh, nggih, Tetap nggih, akan ada, tapi menyusul. Oke. Outputnya atau output kalau kita masuk ke program ini apa sih yang kita dapat? Nah, kalau kita masuk ke program ini tentunya kita akan mendapat pemahaman-pemahaman aswaja yang lebih. Kita harus tahu bagaimana dalil ini dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada zaman ini. Kayak contoh orang sekarang mulai mempermasalahkan misal sholawat, mempersalahkan misal tahlil dan lain sebagainya. Kita memang harus ikut guru harus. Tapi karena di Darul Fakih ada program ini, maka Darul Fakih harus punya nilai plus, harus punya nilai lebih. Enggak cuma saya sholawatan ikut guru saya, enggak, harus bisa jawab apa dalilnya, apa Al-Qur'annya, dan bagaimana pendapat ulama. Oh, jadi Seperti itu. outputnya Niki kalau saya tidak salah pas pengasuh menyampaikan kepada saya itu ada 2 bid'ah, Ustadz, benar? Ya. Bid'ah hasanah sama sayyi'ah. Ya. Jadi ini biar santri yang mengikuti program ini bisa menyekeng antara bid'ah sayyi'ah, tapi juga bisa mengamalkan bid'ah hasanah, benar Ustadz? Betul. Dengan dalil-dalil yang ada. Pengasuh kan juga punya buku khazanah aswaja. Oh iya. Nah, itu kalau dihafal santri mungkin sudah paham apa dalilnya dan bagaimana pendapat ulama dan lain sebagainya. Ini kitabnya sudah diterapkan di Madin ya? Sudah. Oh nggih, alhamdulillah. Ngajinya kapan? Senin. Sesi 5 bareng pengasuh itu khazanah aswaja. Ustadzanya juga dibimbing Ustadzanya juga dibimbing. Oh, jadi bukan cuma santrinya, pengajarnya juga dibimbing secara sama beliau. keseluruhan. Jadi berarti diharapkan beliau nanti keluar dari pesantren ini, kalau pesantren Al-Quran misal gitu ya, kan brandingnya bagaimana anak hafal Quran, bagaimana nanti alumninya ditanya ayat ini langsung nyambung ayat ini dan lain sebagainya. Kalau kitab harus hafal alfiyah adalah branding kita, bagaimana anak-anak punya nilai plus dalam nilai aswaja, dalam keaswajaannya. Terus kalau boleh tahu anggotanya ini dari santri mawon apa orang luar bisa? Untuk sementara dari santri saja. Oh, masih pengembangan. Karena apa ya? Karena ini internal, hanya untuk internal, membranding santri. Tapi dari santri-santri tersebut diharapkan nanti bisa terjun ke masyarakat. Seperti contoh dari 5 program tadi ada namanya dakwah, daurah ahlu sunnah wal jamaah, itu bakalnya mengkader orang-orang nanti bagaimana. Jadi ini meluncur ke masyarakat. Jadi kita di sini ini kasarnya itu apa ya? Ditanam lah. Kita ditanam nanti buahnya bagaimana mereka bisa baik ke masyarakat, meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah, yang keliru dan yang kurang benar. Jadi itu diusahakan santri Darul Fakih harus bisa. Jadi walaupun ini buat santri tapi buahnya sampai ke masyarakat. Alhamdulillah. Terus Ustadz, program dan gerakan apa yang akan dilakukan setelah pelantikan kemarin? Setelah pelantikan kemarin, kita ini dalam kepengurusan Aswaja NU Center Darul Fakih ini memiliki beberapa anggota pengurus yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Nah, saya bacakan ya. Yang pertama yaitu kiswah, kedua biswah, ketiga uswah, keempat dakwah, kelima makwah. Ini ada di buku Khazanah Aswaja milik pengasuh. Nah, dari pembagian ini pada bagian sambutannya beliau. Terus seperti kiswah itu kalau kiswah itu kajian Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kajian jadi membimbing, mengadakan kajian, mengadakan seminar
Ahlussunnah wal Jamaah nanti kepada masyarakat siapa yang mengisi, diusahakan anak Darul Fakih bisa seperti itu. Dalam 5 hal ini anak Darul Fakih harus bisa. Bisa, kalau boleh tahu setiap bidang ini diisi berapa orang atau terserah anaknya? Setiap bidang ini kemarin diisi sekitar 3 sampai 4 orang. Oh, masih 3 sampai 4 Nah, untuk orang. kepengurusannya. Oh, nggih. Nanti untuk anak-anaknya mungkin saya kepinginnya punya program anak-anak yang suka nulis ya. Kayak Daripada nulis-nulis curhat nggak jelas terus disita pengurus Iya. ya, mending nulis Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, nggih. Bagaimana aliran kita, bagaimana apalagi bagaimana pemikiran-pemikiran para ulama, para imam dan seperti itu. Curhat tentang masalah kesesatan masa kini. Kan, Masya Allah kalau gitu. Masya Allah, nggih. Jadi kepengurusannya setiap bidang itu 4 sampai 3 orang. 4 sampai 3 orang. Oh, 4 sampai 3 orang. Jadi kalau umumnya saya ikut nih, saya kan belum jadi pengurus, tapi saya pengen ikut, maksudnya apakah dalam satu bidang ini ada maksimal anggotanya yang bukan Untuk kepengurusan? pengurusnya mungkin ada maksimal anggota. Nggih. Tapi kalau mungkin anak-anak yang Anggotanya. suka nulis, Ya, siapa aja boleh masuk. siapa aja boleh. Nulis jadi- apa aja boleh. Kalau saya tiba-tiba kiswah nih, terus pengen pindah ke yang lain, boleh nggak? Lah itu dilihat dari awalnya. Oh, anak ini bakat dalam bidang tulis, ya masuk maktabah. Ya, oke. Nah, anak ini pinter ngomong, masuk daurah. Karena di masyarakat mungkin masyarakat apa ya, lebih tertarik dengan anak yang public speaking-nya bagus, dengan yang omongannya enak. Nggih. Lah, kalau anak yang suka nulis tok nggak bisa ngomong ke masyarakat, Ya. gimana? Kan jadi pertimbangan masyarakat nanti. Iya, Kak masih Seperti mikir. itu. Lalu setiap program ini nanti setiap bidang ini nanti ada programnya masing-masing atau 5 program? Ada program Jadi satu. masing-masing. Oh, nggak jadi Enggak, satu. jadi diadakannya mereka ini, Nggih. entah itu kiswah, biswah, Yang lain-lain. uswah, Nggih. dakwah serta makwah, karena mereka ahli dalam bidang masing-masing. Oh, Ahli dalam bidang masing-masing. Seperti contoh, saya punya anggota Raffi. Punya anggota Raffi itu kan ahli dalam bidang apa? IT. nggih. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam kepengurusan yang mengurusi IT udah. Oh, Jadi nulis bagian maktabah, nanti dikasihkan ke IT, diedit, dipublish. nanti sebelum dipublish, diedit dan lain sebagainya agar masyarakat tertarik. Si bekerja sama Bekerja satu sama bidang. Lah, 5 bidang ini semuanya Nggih. bekerja sama sebenarnya. Jadi Seperti itu. kan tadi bilangnya di bidang informal, nggih. Nggih. Berarti apakah ini juga akan dipadukan dengan bidang formal? Bidang formal ya mungkin bisa seperti itu, karena kemarin ketika omong-omongan sama Ustadz Alif, Nggih. branding kita adalah branding anak-anak harus pintar wajah. Iya, ini kan Jadi masuk dalam Madin, masuk dalam SMP mungkin dan pengasuh, beliau mengumpulkan tulisan beliau selama 6 tahun kalau nggak 6 salah. tahun? Jadi modul itu. Nah, selama tulisan-tulisan beliau seputar aswaja, beliau kumpulkan jadi satu, jadi modul dan bisa dipelajari buat semuanya. di modulnya ini sebagai panutan juga, nggih. Sebagai panutan, sebagai apa rujukan nanti. Bisa Selama 6 tahun beliau menulis. menulis. Nah, kita mondok berapa tahun, kita menulis berapa banyak, wallahu a'lam. Berarti Kita kalau- hanya menerima masakan sudah. Oh, nggih. Kita tinggal baca, kita tinggal pelajari. Jadi Seperti kalau kita mondok 3 tahun ini emang kurang ya, Ustaz? Betul, kurang. Untuk teman-teman yang mondoknya mau putus, ilmunya putus, nggak nutut, ya mending diselesaikan dulu. Banyak nggak sih, Ustaz, perumpamaan yang kalau mondok cuma 3 tahun? Banyak sekali. Kalau Perumpamaan-perumpamaannya. menurut cerita-cerita orang dahulu, waduh, masya Allah, orang dulu nuntut ilmu sampai Abuya itu pernah berkata, mazil tuh toliban, selamanya aku murid, Oh, jadi selamanya murid. Dan pondok kita ini kan sudah punya apa ya? Sudah punya program nggih, yang mungkin kalau diputus. kita putus, yang berjalan hanya setengah. Sesuatu yang setengah-setengah itu nggak enak. Saman masak lele setengah mateng apa enak? Nggak enak, nggak gurih ya. Nggih. Betul?
Betul Ustaz. Berarti Terus ngapain lagi? harus kalau bisa nggak 8 tahun nggih Ustaz, 2 tahun ngabdi. Iya, kalau bisa 20 tahun, 30 tahun lah. Selamanya Iya, kita sampai ikut punya anak di santri. sini terus sudah. Oh, Nggak nggih, apa. nggih. Jadi ngabdi. Iya. Ngabdi sampai mati. Ngabdi sampai mati. Terus contoh-contoh saya boleh tanya nggak apa ini contohnya di bidang dakwah? Bidang dakwah daurah. Nggih. Lah bagaimana anak-anak nanti ketika dibekali di Aswaja Eno Center dengan program kita ini, Nggih. anak-anak bisa mengisi daurah. Daurah. Mengisi daurah mungkin di kampus-kampus. Karena Kampus. kampus-kampus sekarang ini Masya Allah, saya kan kuliah dan ngeri-ngeri sedep lihat mahasiswi Malang ini ngeri-ngeri sedep. Kenapa? Orang tua di rumah nggak tahu apa-apa, Nggih. ya kan? Nggih. Datang ke Malang, akadnya berangkat adalah berangkat menuntut ilmu ngajar. Nggih. Di sini ikut ngaji. Orang tua mana nggak seneng, Bu, aku ngaji. Padahal nggak jelas ngajinya kepada orang yang nggak benar. Lah dari dakwah itu bisa mereka diharapkan bisa mengisi-ngisi daurah di pesantren-pesantren, di kampus-kampus, ya Nggih. seperti itu. Kalau uswah itu panjangannya apa Ustaz? Uswah. Saya lihat dulu ya. Saya Usaha soalnya juga dusun. nggak hafal-hafal banget. Usaha sosialisasi Ahlussunnah wal Jamaah yang menyosialisasikan ajaran Aswaja via TV, via radio, website. Rencananya kita kan punya website. Iya. Kita punya website. Nanti pada bagian ini, pada anak bagian ini ada website khusus. di mana khusus Aswaja dan itu pasti update. Entah setiap minggu, entah setiap bulan. Kalau 1 tahun ya enggak lah. Kalau nggak minggu ya bulan. Oh, Kita update, diganti. Ada tulisan baru kita ganti. Ada tulisan baru kita ganti. berarti nanti di websitenya Darul ini kan ada kayak PPDB, terus berita betul. sehari. Habis ini ada aswajanya Aswaja. tersendiri. Oh, ngoten. Kalau makwah Ustaz, Makwah itu maktabah. nulis Ini- tadi. Anak-anak yang mencarikan referensi. Oh, Daurah kan anak yang keluar ke masyarakat. Nggih. Ya. Referensinya dari mana dicarikan Di anak anak maktabah? makwah. Di anak makwah. Nggih. Di anak makwah ini ya pastinya dicari-cari anak-anak yang kutu buku lah kasarnya, yang suka baca, suka baca, suka referensi. Berarti suka referensi, nyari di mana sumbernya dari mana lah. berarti kita Seperti bagi itu. tugas niki. Bagi tugas. Kan ini yang putri tadi belum dilantik ya Ustaz. Kapan Belum. kira-kira dilantiknya? Secepatnya insya Allah. Ini masih proses putra kan. Nggih. Mematangkan putra dulu, nanti putrinya gampang. Putrinya akan menyusul. Pasti akan ada untuk kepengurusan putri. Dan kepengurusan putra sendiri. Ya, kapan? Wallahu a'lam. Bisa. Kalau yang putra ini sudah melakukan gerakan belum Ustaz? Yang kemarin dia Putra sudah proses. Insya Allah kita matangkan dulu mental mereka. Ya. Mentalnya harus kuat, aswajanya harus kuat, pemahamannya harus kuat. Baru nanti kita melaksanakan program-program kita yang ada. Oh, nggih. Seperti itu. Jadi tapi ini apa itu namanya? Sasarannya masih santri mawon nggih. Santri mawon. Oh, gitu. Sasarannya memang santri, kan Darul Fakih untuk santri. Lah santri ini dicetak bagaimana nanti ke masyarakat bisa mengcounter dan lain sebagainya, bisa berkarya Aswaja, bisa meluruskan pemahaman yang salah dan lain sebagainya. Jadi juga bisa membantah kayak aliran Wahabi ngono. Nah, betul, aliran toko sebelah. Nggih, aliran toko sebelah. Kalau kita lihat zaman sekarang ini ya, kita kalau nulis di internet hukum apa gitu ya, yang paling atas keluarnya adalah ajaran mereka. Sedangkan kita nggak pernah, ajaran mereka. Sedangkan orang kita ini nggak pernah bisa lepas dari internet. Kita ini nggak bisa lepas dari HP. Zaman AI. Zaman IT yang seperti ini, dan itu dikuasai oleh mereka. Paling atas. Saya pernah ngaji, Abi, Kiai Faris, pengasuh kita di Jamek. Bagaimana caranya
untuk agar yang keluar itu website golongan kita. Waktu itu beliau memberi saran kalau menulis sesuatu ditambahi NU online di belakang. Kalau contoh hukum membasuh tangan di hukum berwudu, bagaimana cara wudhu yang benar, ditulis tata cara wudhu ditambah NU online. Itu yang keluar insya Allah lah. Jadi walaupun kan panjangan mahasiswa, berarti walaupun universitasnya Islam, tapi belum tentu Islam yang alirannya. Belum tentu, semuanya belum tentu. Rasul pernah bersabda, kita akan terpecah dari menjadi berapa golongan? 73. Yang 72 salah, yang satu benar. Yang satu benar, padahal itu Al-Qur'annya satu. Iya kan? Iya, sama. iya, Di kampus kita juga sama. Islamnya satu, pemikirannya wis nggak tahu udah. Oh iya, kan tetap harus hati-hati. Nafsi. Ya. Berarti selain jaga iman dari keluar dari agama kita sendiri, ternyata kita juga harus menjaga diri dari aliran sesat. Kalau katanya Ustadz, aliran toko sebelah. Ingatan. Emang gitu ya. Tapi kok berarti kita ini juga diajarkan untuk membantah aliran sesat ini. Nah, membantah, betul, membantah, meluruskan. Oh. Bagaimana secara ilmiah? Secara ilmiah. Anak putra itu kalau saya suruh bertengkar itu. Oh iya. Cuma nggak boleh. Kita diajarin dengan guru-guru saya jangan. Iya. Jangan. Hindari kekerasan. Termasuk Ami Lutfi, kita manggilnya di Pondok Ami, Kiai Haji Lutfi Basori. Woi, kalau sama aliran kan nggak bener, nggak bisa, hanya doakan saja nggak bisa. Pasti mukul kasarnya. Pasti bersuara. Katakan. Nah, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang ilmiah. Sudah dicontohkan oleh pengasuh kita, entah itu membuat tulisan, entah membuat buletin. Pengasuh itu juga pernah di Facebook beliau, kalau saya lihat di Facebook beliau bikin tulisan dibantah sama orang Wahabi. Toko sebelah gitulah. Dibantah sama warung sebelah. Beliau waktu itu jawabnya nggak pakai bahasa kasar, nggak pakai, bahkan nggak pakai bahasa Indonesia. Dijawab bahasa Arab. Masya Allah. Orangnya sampai nggak bisa. Dari situ kita bisa belajar. Pinter gitu loh. Kamu kalau pinter, yes, makanya orang-orang yang seperti itu kalau sama pengasuh kita itu levelnya ngaji, bukan debat. Kalau atin debat kok bahasa Arab yang nggak bisa. Dari sini kita dimatengkan semuanya, harus pinter bahasa Arab, pinter Al-Quran. Jadi sebelum kita meluruskan pemahaman seperti itu, kitanya sudah menguasai lah. Secara pasti semuanya. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi program ini masih terintegrasi dengan Yayasan Darul Fakih Indonesia yang pastinya juga masih masuk dalam visi Humble Confidence Qualified. Dan teman-teman, jangan lupa Darul Fakih masih membuka gelombang 2 pendaftaran yang akan ditutup pada 20 Maret 2024. Nih, banyak nih ada programnya. Selain program Aswaja NU Center Darul Fakih, masih banyak program unggulan lainnya yang akan mencetak santri yang berkualitas dari santri untuk negeri dan dunia. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut bersama kita gitu. Masih banyak program internal, eksternal, informal, formal, dan non formal, dilatih kepenulisan dan lain-lain. Dan pengajarnya pun juga berkualitas. Ada yang dari PIQ, S1, S2, S3, dan berprestasi semuanya. Pokoknya Masya Allah semuanya. Ini contohnya ini yang tadi jadi narasumber kita, itu beliau dari Jombang jauh-jauh ke sini untuk mengabdikan dirinya di Darul Fakih. Masya Allah. Ada juga nanti yang dari guru-guru dari Madura berprestasi di UM langsung ke sini. Jadi jangan ragu-ragu untuk masuk Darul Fakih. Mumpung masih lama, dipikir-pikir lagi ya. Jangan ragu-ragu intinya. Sekian podcast perdana kali ini. Semoga saya memberikan first impression yang baik. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, atas izin Allah. Terima kasih Ustadz Arif telah menjadi narasumber kami yang pertama. Insya Allah. Insya Allah. Padahal masih baru beliau. Insya Allah. Tapi sudah dilantik jadi ketua salah satu program unggulan kita. Sudah sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.